Salve para sahabat Katolik, aku Bangga Katolik. Berawal dari pertanyaan seorang teman terkait dengan baptisan yang ada dalam satu kelompok rohani, yaitu Metodis. Terkait dengan baptisannya mereka itu apakah sah secara Katolik atau tidak. Lalu saya mencoba mencari satu dokumen tentang ajaran yang ada di dalam gereja mereka itu, kelompok rohani ini. Lalu saya menemukan satu dokumen yang judulnya itu Disiplin Gereja Metodis Indonesia yang dibuat tahun 2013. Kemudian kalau saya perhatikan itu lumayan tebal juga, sekitar 246 halaman. Nah, dalam bagian pengantar dari dokumen ini dikatakan agar buku ini dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan. Lalu untuk lengkapnya mari kita lihat dokumennya. Jadi dalam dokumen ini sekali lagi Badan Disiplin mengatakan agar dokumen ini dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan. Selain itu dalam kata sambutan Dewan Bishop mereka juga mengatakan agar buku disiplin ini dipergunakan sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Artinya bahwa bishop maupun para pendeta berharap agar apa yang mereka tulis di dalam dokumen ini diajarkan dan menjadi sebuah pengetahuan iman bagi anggotanya. Maka sampai di sini kalau kita perhatikan tidak masalah. Nah, hanya akan menjadi masalah ketika kita memperhatikan isi dari dokumen itu sendiri. Kita perhatikan salah satu, karena mereka langsung menyebut secara langsung gereja Katolik. Saya akan fokuskan pada beberapa hal saja. Mengapa? Karena kelompok komunitas ini menyebut secara langsung, sudah menyebut secara langsung menyebut nama gereja Katolik. Maka saya berkewajiban untuk menjawab, membantah ajaran mereka ini. Karena kalau ini dibiarkan maka akan menimbulkan kesalahpahaman umat, bahkan bisa berujung pada kebencian dan tuduhan yang tidak berdasar. Oke. Sebelumnya mari kita lihat isi dokumen ini. Di sana dituliskan demikian. Ajaran gereja Roma Katolik mengenai api penyucian, pengakuan dosa sebagai sakramen, penyembahan patung-patung, peninggalan orang-orang suci adalah perbuatan manusia belaka dan sekali-kali tidak berdasarkan Alkitab, bahkan bertentangan dengan firman Allah. Ini isi dokumennya. Yang pertama, saya mau menyoroti dari segi penulisan. Karena penulisan yang salah tentu akan berpengaruh pada pemahaman dan penafsiran. Tanda baca itu penting sehingga tidak menimbulkan kesalahan di dalam memahami atau membaca satu kalimat. Yang kedua, perihal sebutan gereja Roma Katolik. Tidak ada gereja Roma Katolik, tidak ada. Yang ada adalah gereja Katolik yang pusatnya itu di Roma. Ya, jadi kalau Metodis mengatakan Roma Katolik ini tidak tepat, artinya keliru. Karena Katolik itu tidak hanya ada di Roma, tetapi juga bahkan di Papak Barat ini Katolik juga ada, termasuk saya. Oke. Yang ketiga, mengenai api penyucian. Orang yang tidak memahami konsep api penyucian ialah orang yang tidak memahami betapa besarnya kasih Tuhan bagi manusia. Padahal setiap kita, setiap manusia, setiap orang mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Namun di sisi lain, manusia tetap jatuh ke dalam dosa dan upah dosa ialah maut. Masakah Allah yang kita imani itu, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun itu membiarkan manusia begitu saja masuk ke dalam maut? Iya, kalau manusia itu melakukan dosa berat, bagaimana dengan dosa ringan? Kita bisa memahami dengan jelas bahwa keberadaan api penyucian bukanlah sebagai bentuk penindasan Allah terhadap manusia, melainkan sebagai bentuk pemurnian dan terutama sebagai bentuk keadilan Allah. Kita diselamatkan bukan hanya karena iman saja, tetapi oleh kasih karunia Allah yang harus diwujudkan dalam perbuatan kasih. Namun karena Protestan pada umumnya termasuk juga GMI ini yang berawal dari Anglikan,
selalu menuntut bukti dari kitab suci. Mana buktinya yang tertulis di dalam kitab suci? Maka silahkan kalian membaca Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tetapi tidak ada masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Allah adalah kudus dan semua manusia dipanggil kepada kekudusan yang sama. Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Artinya, tidak mungkin ada orang yang setengah kudus bisa masuk surga. Maka bagaimana? Dibutuhkanlah pemurnian. Pemurnian ini ada di mana? Di dalam api penyucian. Mengapa disebut api? Mengapa bukan air? Dalam kitab suci, api ini dilambangkan sebagai lambang kehadiran Allah. Ibrani 12 ayat 29. Nah, bukti yang paling jelas dan tak terbantahkan tentang api penyucian itu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Silakan dibaca. 1 Korintus 3 ayat 15 itu adalah bukti tak tersanggahkan untuk api penyucian. Di sana dikatakan demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Kata Yunani untuk menderita kerugian itu adalah zemiotesetai. Dari asal katanya itu adalah zemio, yang berarti hukuman. Jadi kalau dikatakan ia akan menderita kerugian dan akan diselamatkan oleh api, dapat berarti bahwa seorang manusia yang dihukum itu akan diselamatkan oleh api. Nah, jadi tentang api penyucian clear, tidak ada masalah bahwa konsep api penyucian itu juga ada di dalam kitab suci. Nah, keempat terkait tuduhan tentang penyembahan patung-patung. Saya kira ini adalah sebuah tuduhan yang sangat kejam terhadap gereja Katolik. Tuduhan ini tidak berdasar sama sekali. Karena itu saya rasa para pendeta, termasuk juga bishop yang ada dalam GMI, perlu membuat klarifikasi. Sebab sudah berulang kali dan berbagai cara dilakukan oleh gereja Katolik untuk mengatakan dan menjelaskan, mengajarkan bahwa gereja Katolik itu tidak pernah menyembah patung. Tetapi mereka ini selalu mengulang hal yang sama, dan ini tuduhan yang sekali lagi sangat kejam dan tidak berdasar. Dan akan menimbulkan kekecewaan, sakit hati. Terutama bagi saya pribadi, kecewa dengan pengajaran seperti ini diajarkan kepada orang yang akhirnya menimbulkan apa? Kebencian satu sama lain, tuduhan, ya, dugaan-dugaan orang Katolik seperti ini dan seperti itu dan sebagainya. Jadi saya kira perlu dibuat klarifikasi mengenai pengajaran ini oleh pendeta termasuk juga bishop dari GMI. Yang kelima, istilah atau perkataan perbuatan manusia belaka. Saya bisa memahami bahwa kelompok GMI ini tidak mengakui bahwa Allah itu bisa berkarya dalam diri manusia. Ya, mereka tidak mengakui Allah bisa berkarya dalam diri manusia. Jadi termasuk orang yang bisa membuat puisi, membuat lagu, membuat lukisan, juga membuat patung. Itu bagi mereka adalah perbuatan manusia belaka. Sementara setiap minggu saya kira mereka melantunkan pujian lagu kepada Allah. Artinya yang mereka lakukan itu hanyalah perbuatan manusia belaka. Percuma lagu mereka nyanyikan karena itu hanya perbuatan manusia belaka. Mereka berkhotbah panjang lebar, itu hanyalah perbuatan manusia belaka. Bahkan katanya mereka melakukan konsekrasi pada seorang bishop yang terpilih. Itu juga adalah perbuatan manusia belaka buat kalian. Jadi kalau demikian cara berpikirnya, ini adalah cara berpikir yang terlalu
sempit dan terlalu dangkal yang akhirnya kembali menusuk jantung GMI itu sendiri.